Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dan saya menyapa panjenengan semua. Kiranya damai sejahtera menyertai senantiasa. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk mendasari langkah kita pada hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 18. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih penyertaan yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Kau nyatakan, dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami supaya kami di dalam mempelajari firman-Mu, kami bersama-sama dapat menikmatinya dengan penuh sukacita. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu kebiasaan di saat menghadapi sesuatu yang buruk, ada banyak orang yang berkata bahwa di dalam kehidupannya ada kemalangan. Dan saat mengucapkan kata yang bernada kemalangan itu, sudah bisa dipastikan wajahnya kusut, tidak berseri-seri, bahkan kadang-kadang juga ada yang disertai dengan kemarahan. Nah, di dalam keberadaan inilah saudara dan saya sebagai orang Kristen, di dalam kehidupan kita masing-masing diajar oleh Tuhan sedemikian rupa. Oleh karena di dalam kehidupan kita orang Kristen pun kadang-kadang kita juga bertindak seperti orang-orang dunia. Karena seringkali ucapan syukur yang ada itu hanya di lidah bibir kita saja di saat menikmati hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan. Dan ketika ada sesuatu yang tidak baik yang menimpa di dalam kehidupan kita, kita sungguh mengalami kesulitan untuk mengucap syukur. Sebaliknya, kita orang Kristen pun seringkali mengungkapkan kata-kata yang bernada kekecewaan, bernada kekesalan, bernada yang penuh dengan keputusasaan. Bahkan di dalam perkataan itu tidak jarang keluar sungut-sungut, omelan. Bahkan di dalam keadaan kita kadang-kadang berani menuduh dan menyalahkan Tuhan karena telah berbuat tidak baik, tidak adil kepada kita semuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar dengan jelas kepada kita semuanya bahwa kita orang percaya di dalam mengucap syukur itu adalah sesuatu yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun pada kenyataannya orang Kristen di dalam kehidupannya juga bertindak seperti manusia pada umumnya. Jangankan dalam kondisi susah, berbeban berat, bahkan di saat segala berjalan baik dan normal, ternyata ada banyak orang Kristen yang sulit untuk mengucapkan syukur, lupa akan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau kita membahas bacaan kita pada pagi hari ini, di mana kita semua dinasihati agar di dalam segala keadaan yang baik, keadaan yang buruk yang terjadi dalam hidup kita patut untuk terus mengucap syukur. Oleh karena di dalam kehidupan kita meyakini bahwa apapun yang terjadi itu ada, itu terjadi
oleh karena rencana indah yang sedang dikerjakan Allah bagi kita. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya, jangan kita mengucap syukur hanya ketika mendapat sesuatu yang baik saja. Tetapi di saat kita menghadapi persoalan, di saat saudara dan saya menghadapi permasalahan hidup, marilah di dalam kehidupan kita senantiasa mengucap syukur. Bahkan ketika dunia ini serasa tidak berpihak kepada kita, di saat tidak ada jalan keluar yang kita rasakan di dalam persoalan-persoalan kita, tetaplah mengucap syukur. Penting untuk kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak berpikir bahwa hari-hari yang kita lalui itu membawa kesialan bagi kita. Pada saat kesulitan terjadi, janganlah kita menjadi pribadi yang berbeda, mengeluh kepada Allah atas apa yang terjadi, yang kita rasakan dalam hidup ini, yang seakan-akan hanya pantas mendapat sesuatu yang baik saja. Saudara-saudara, jikalau saudara dan saya mau meneliti kebenaran firman Tuhan, ada banyak sekali ayat di dalam firman Tuhan yang membahas tentang pengucapan syukur. Artinya bahwa di mengucap syukur itu adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Dan itu tidak boleh diabaikan ataupun disepelekan. Bila kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepadanya. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau saya mau menegaskan pada pagi hari ini, ucapan syukur itu seharusnya seperti nafas hidup kita yang tidak pernah berhenti berhembus selama kita hidup. Marilah kesempatan yang ada kita gunakan sebaik-baiknya. Tuhan izinkan perkara-perkara yang sulit terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan segala sesuatu menjadi persoalan bagi kita, supaya saudara dan saya semakin hari semakin belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus belajar bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab apapun yang terjadi di dalam hidup ini, semua diizinkan Tuhan terjadi supaya kita, umat yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Ada satu firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Dikatakan, pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Sebab segala sesuatu ada di dalam kendali Allah. Yang baik bahkan yang terburuk Tuhan izinkan agar kita memiliki hikmat untuk menempuh masa depan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi bersyukurlah di dalam segala hal. Di saat engkau mengalami hal-hal yang buruk, bersyukurlah. Ketika engkau menghadapi persoalan, bersyukurlah. Karena Tuhan sedang berkarya di dalam hidupmu untuk membuat kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Terlebih ketika engkau di dalam kehidupanmu menikmati berkat Tuhan, bersyukurlah, ingatlah kebaikan Tuhan, supaya di dalam kehidupanmu engkau betul-betul merasakan tangan Tuhan yang ajaib terus ada di dalam hidupmu, menuntun, menolong, bahkan memberikan kekuatan, sehingga di dalam segala keadaan engkau akan tetap menjadi pribadi yang bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus atas segala karyanya di dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu akan terus dapat terdorong untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Di saat kami merenungkannya, Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menjadikan kami semakin memahami bahwa di dalam segala keadaan, baik itu keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk sekalipun, Engkau tengah berkarya di dalam hidup kami untuk mengajar kepada kami bagaimana mengucap syukur di dalam segala keadaan, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dan pada akhirnya di dalam kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami pada hari ini ke dalam kuasa tangan pengasihan-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus memberkati kami senantiasa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada akhirnya pagi hari ini saya sampaikan selamat berkarya, selamat beraktivitas. Bagi anak-anakku semuanya, selamat belajar. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.